itu adalah secara analitis, dihitung dengan rumus ya. Sekarang bagaimana menyelesaikan dengan cara grafis. Ya, tentunya kalau grafis itu lebih universal pemakaiannya. Tempoh hari saya pernah menyinggung juga kalau menghadapi persoalan beban yang kompleks, permukaan tanah yang tidak lurus-lurus atau bergelombang gitu, apalagi tanahnya berlapis dan lain sebagainya, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara analitis, harus diselesaikan secara grafis ya. Kita lagi bicara nih manual nih. Lain halnya kalau berbicara dengan program komputer itu bisa menyelesaikan masalah kompleks ya. Tetapi kalau dengan manual ya kita tentu harus pandai memilih. Ya kalau masalahnya seperti yang saya utarakan tadi, kompleks ya, geometri lereng, tidak beraturan, tanahnya berlapis, bebannya juga tidak beraturan, bisa saja. Nah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara analisis, harus diselesaikan dengan cara grafis. Nah cara grafis tempoh hari sudah saya singgung, ada banyak metode ya, Janbu, Rehban, Poncelet, Kuhlmann. Ya. Sambil salah satunya yang sering dipakai ya adalah dengan cara Kuhlmann. Kuhlmann ini memperkenalkan ya sejak tahun 1875 ini untuk menyelesaikan dengan cara grafis. Ya. Penyelesaian Kuhlmann ini dapat dipergunakan untuk segala jenis permukaan tembok baik licin maupun kasar tanpa memperdulikan ketidakteraturan dari permukaan tanah. Urugan masih tanah yang sisi backfill ya, urugan di atas dan beban di atasnya. Dengan demikian metode ini sangat bagus dan berguna untuk memperkirakan besarnya tekanan tanah horizontal yang bekerja pada dinding. Ya. Kita tentunya mengawali dengan hal yang sederhana untuk memahami cara grafis. Kalau hal sederhana yang sebelah kanan ini gambar kan lurus gitu aja, jadi enak gitu. Nah, ini dihadapkan cara grafis dengan cara bentuk yang tidak beratur, ini kita bisa menyelesaikan. Pada saya sampaikan juga ini merupakan geometri yang diusulkan oleh kolom ya. Kolom. Memang Kuhlmann ini mengembangkan cara analitis kolom dengan cara grafis. Jadi berasal dari sini. Ini masih ingat baji tanah ya, berbentuk ABC ini segitiga, sebutnya baji. Kalau baji kan segitiga ya, baji tanah. Sehingga ini saya ulangi kembali notasi ya yang dipakai. Ini ada beberapa versi ya, ini versi yang kalau yang gambar ini saya ambil dari buku Braja Emdas jilid 2. Ya, bahwa sudut lereng ini notasinya adalah alfa, sudut bidang longsor adalah beta. Sudut bidang longsor adalah beta. Belum lama saya menyampaikan sudut bidang longsor paro ya. Ya, jadi gini, memperkenalkan suatu metode ataupun rumus itu harus ditampilkan deskripsi notasi ya, apa yang dimaksud delta, pi, beta, alfa dan seterusnya ya. Ini seperti ini kalau delta ya oke lah, ini betul sama seperti sebelumnya, sudut gesek antara tanah dengan dinding ya delta. Kalau di sini masih betul, masih sesuai pi ya, sudut gesek yang dibentuk garis normal terhadap reaksi tanah pada bidang longsor F. Ini kalau beta, nah dulu pernah ditulis di sini ya. Nah, sekarang beta sebagai sudut bidang longsor terhadap garis horizontal. Ya, masih ingat saya review, ini ada berat blok tanah adalah W, berat blok tanah ABC adalah W ya, kemudian yang dipikul oleh sisi bidang longsor adalah F yang membentuk sudut geser B terhadap garis normal, kemudian pada sisi dinding adalah membentuk sudut delta terhadap garis normal. Seperti tergambar, maka ada 3 buah gaya bisa dibuatkan poligon gayanya ya. W diurai dengan garis kerja F dan garis kerja PA, yaitu kan tanah aktif. Ini garis kerjanya, kalau diurai nanti dengan secara grafis ini kita bisa tahu berapa PA berapa F ya, tinggal kalikan skala saja.
Jadi nanti di dalam penggambaran jangan lupa ada dua buah skala ya yang selalu diterapkan. Yang pertama ada skala geometri ya. 1 meter diwakili oleh 1 sentimeter. Nah, misalnya seperti itu nanti 1.000. Terus ada lagi skala gaya. Nah, 1 senti mewakili 1 ton misalnya. Jadi harus ada dua gaya yang minimal yang diterapkan di sini. Nah, cara grafis kurman nih ya. Jadi prinsipnya kurman ini berangkat dari baji-baji bidang longsor seperti ini ya. Dia membuat bidang-bidang longsor percobaan. ABC1, ABC2, ABC3 dan seterusnya. Oke. Jadi membuat baji-baji atau bidang-bidang longsor percobaan seperti BC1, BC2, BC3, BC4 dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian ini sudah tergambar secara geometri ya, ukuran tembok, tinggi tembok, kemiringan lereng ya, alfa ini sudah tergambar. Baru Kulman itu membuat bidang-bidang longsor percobaan seperti BC1, BC2, BC3, BC4 dan seterusnya. BCN makin banyak bidang-bidang longsor yang dicoba makin akurat ya, makin arut. Langkah kedua adalah membentuk garis BD, membuat garis BD yang membentuk sudut Pi terhadap bidang BF. BF adalah bidang horizontal, Pi adalah sudut geser dalam tanah. Kemudian membuat garis BE yang membentuk sudut C, di mana C adalah 90 min theta min delta. C adalah 90 min theta min delta, di mana theta adalah sudut dinding bagian atas ya. Sudut dinding bagian atas terhadap sudut kemiringan dinding bagian atas terhadap garis tegak ya. Kemudian kalau delta sudah kenal, nah sudut gesek yang dibentuk sudut gesek antara tanah dan dinding ya. Ini C-nya diukur mulai dari BD. Nah, membentuk sudut C. Nah, kemudian menghitung berat tanah. Berat tanah masing-masing baji percobaan, kemudian diplot pada sumbu D. Ya, jadi berat tanah W diplotkan ke dalam sumbu D, sumbu BD ya. Jadi ini BC1, BC2, BC3 dan seterusnya. Ya. Baji A, BC1, A, BC2, A, BC3. Nah, ini diplot di sepanjang sudut D ya. Garis BD. Jadi berat tanah ABC1 skalakan di sini, sesuai skalanya misalnya 1 cm 1 cm 5 ton misalnya, ini 5 ton mewakili sekian gitu ya. Jadi berat tanah ABC1 diplot BC1. Berat tanah ABC2 adalah ABC2 dan seterusnya. Nah, tandain titik-titik C1, C2, C3 tadi ya pada bidang BD. Kemudian selanjutnya adalah membuat garis sejajar bidang BE melalui titik-titik yang saya tandain tadi, yang tandain sebagai berat dari masing-masing segitiga bidang longsor ya. C1, C2 sejajar. Dan garis sejajar ini konsisten kalau kita tarik garis sejajar BE untuk C1 sampai memotong bidang longsor BC1 di titik C1 aksen. Oke, kemudian tarik garis sejajar BE melalui C2 sampai memotong bidang longsor BC2. Jadi bersesuaian dan seterusnya. Ya. Ada C3 aksen, ada C4 aksen dan seterusnya. Nah, titik-titik potong yang tadi dibuat di C1 aksen,
2 aksen, C3 aksen, C4 dan seterusnya. Anda buatlah kurva. Ya, kurva yang terbentuk ini disebut kurva Kuhlmann. Kurva yang terbentuk ini adalah kurva Kuhlmann. Oke. Jadi melengkung. Kalau kurvanya melengkung pasti ada nilai puncaknya terhadap garis BD. Ya. Ini kurva Kuhlmann terhadap garis BD. Karena melengkung pasti ada nilai puncaknya. Ya. Nilai puncaknya itu kita cari dengan cara membuat garis sejajar BD ya menyinggung kurva Kuhlmann. Nah, garis singgungnya adalah B aksen, D aksen. Oke. Nah, titik singgung ini kita tarik sejajar garis BE ya sampai memotong BD. Jadi kita punya panjang CA aksen. Nah, ini ya garis sejajar BE CA aksen. Kalau kita dapatkan panjangnya kalikan skala gaya 1 cm 5 ton, misalnya berapa senti kalikan 5 ton, Anda dapatkan besaran gaya PA. Ya. Besaran gaya PA, besar gaya PA. Gaya tekanan tanah aktif. Gaya aktif pada dinding ya, ini. Ya, cuman kita belum tahu garis kerjaan, cuman besarnya dulu ya. Oke. Kalau sudah dapat ini ya kita selanjutnya membuat garis BCA. Garis BCA itu garis yang dibuat dari B ke titik CA aksen terus sampai dengan memotong permukaan tanah sisi atas. A, B, CA aksen ini adalah baji tanah yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya. Kondisi batas ya. Sedikit saja diberi beban ini akan terjadi kelongsoran pada bidang BCA. Nah, kalau kita buat berat A, B, CA aksen ya dinotasikan dengan W ya beratnya, persatuan panjang tegak lurus gambar, kita dapat nilai W. Nah, kemudian nilai bidang longsor dengan pola yang ini. Nah, dengan pola yang ini F-nya ada, PA-nya ada, maka kita bisa membuat poligon gaya seperti tadi ya. Poligon gaya seperti tadi. Yang ini ada garis kerjanya, F juga ada garis kerjanya. Seperti ini. Maka besaran PA maupun garis kerjanya didapat ya. Oke, itu aja prinsipnya dari garis Kuhlmann. Sekarang Anda bisa nanti untuk detailnya Anda bisa mengikuti langkah-langkah ini ya. Itu kalau yang baru saja saya sampaikan secara lisan tidak paham, Anda bisa mengikuti ini. Dari langkah 1 sampai 14 ya. 1 sampai 14. Nah, ini tadi ya yang tadi sudah dapat bidang longsor. Nah, sekarang itu tadi kan garis kerja. Garis kerja itu tidak posisinya di mana. Yang tahu kan cuman arah ya. Cuman posisi dari posisi bawah itu caranya setelah Anda membentuk baji yang terwakili dari garis yang tadi diputus-putus itu ya. A, B, C aksen. Dalam hal ini jadi A, B, C gitu ya. Cari titik pusatnya. Secara grafis, kalau segitiga Anda membuat titik pusat secara grafis bisa ya. Nah, ambil yang sederhana bentuknya seperti ini. Ini bidang dinding, ini kemiringan tanah, ini bidang longsor, planar. Untuk mencari titik pusat ini bagaimana caranya? Caranya mudah. Misalnya, kita kan harus ada 2 garis yang kita buat ya untuk mendapatkan satu titik potong adalah harus ada 2 garis. Jadi kalau ada 2 garis, misalnya garis ini yang atas nih kita bagi 2 sama besar. Ini sama besar nih panjangnya ya. Nah, titik pembaginya ini, titik pembaginya kita tarik ke sini, ke sudut di depannya. Aduh, ulang garisnya tidak lurus, pungkal pengkol.
hapus dulu. Kita buat garis menghubungkan dari titik pembagi dua ke sudut di depannya. Nah ini. Ngerti ini ya? Garis yang membagi dua, garis yang terbagi dua, tandain, kita tarik menuju sudut di depannya. Dengan cara yang sama, dari sini juga bisa. Lagi ya, ini bagi dua. Sama besar, misalnya di sini. Membagi duanya ini sama besar. Kita hubungkan ke sudut di depan titik yang membagi dua tadi. Nah, itu ya. Nah, ini sudah yang membagi dua. Nah, kemudian dapatkan titik potongnya ini. Nah, titik potongnya ini adalah ini, titik O. Nah, sama seperti ini. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Setelah dapatkan titik O, Anda buat garis sejajar melalui titik O, sejajar dengan bidang longsor ini, namanya bidang longsor. Yang membentuk tadi apa, sudutnya beta ya. Bidang longsor ini sudutnya beta. Cek dulu. Ya, betul ya. Ini beta. Terbentuk, Anda buat garis sejajar. Ini sebutnya B, sejajar BC. Ini bidang longsor, tanah, bid longsor. Garis ya, planar nih. Sejajar garis BC melalui titik O sampai bertemu di bidang dinding di sini. Nah, titik ini sama dengan titik ini, O aksen ya. Nah, di titik O aksen inilah bekerjanya PA. Nah, di titik O aksen Anda buat garis normal, tegak lurus, bidang tentunya ya. Nah, ini namanya garis normal, tegak lurus, bidang, dinding. Garis normal. Nah, buat garis kerja pada titik O aksen ini membentuk sudut delta. Ya, ini sudut delta. Ini adalah garis kerja dari gaya aktif PA. Nah, kalau Anda ingin mengetahui di mana titik tangkap O aksen ini, Anda tinggal proyeksikan ke dalam sumbu horizontal. Tingginya adalah Y. Di mana Y ini? Kalau untuk tanah granular yang C-nya 0, tanah granular yang C-nya 0, Y itu berapa? Kalau tinggi dindingnya H ini. Saya tanya. Berapa? Yaitu H per 3. Sepertiga ya. Sudah mengenal sebelumnya. Ini bisa dicek secara grafis. Persis hasilnya. Untuk tanah yang C-nya 0, Anda akan mendapatkan posisi BO aksen secara vertikal adalah sepertiga dari H ini. Ya. Jadi titik tangkap resultan gaya aktif sebesar H per 3. Nanti kita cek ya, Anda coba nanti garis semua yang serius, nanti hasilnya akan ditangkapnya di H per 3. Nah, saya minggu lalu pernah meminta Anda membawa peralatan lukis ya. Kecuali bagi yang bisa AutoCAD. Semuanya ada di AutoCAD. Oke, sampai sini mengerti?
Sampai sini mengerti? Saya nggak keluar suaranya nih. Ngerti, Pak. Mengerti, kalau mengerti, coba ambil peralatan lukisnya, kita coba ya. Ini ada soal nih. Ini contoh nggak usah saya lihat, langsung saja ke soal satu ini ya. Ada soal satu nih. Dengan cara grafis Kuhlmann, tentukanlah kurva Kuhlmann. Bidang longsor definitif yang tadi yang garis putus-putus itu garis planar ya, yang membentuk sudut beta. Kemudian berat tanah di atas bidang longsor yang bentuk A, B, C. Kemudian gaya aktif PA, lokasi titik tangkapnya yang di O aksen itu. Lalu garis kerjanya kemana yang membentuk sudut delta. Cek apakah benar teori kolom tersebut. Nah, jadi ada sekian pertanyaan ya, dengan kondisi geometri maupun data tanah seperti ini ya. Ini ada tembok berbentuk trapesium, lebarnya 0,5 meter, lebar atas, lebar bawah 3 meter, tingginya 5 meter, menahan beda tinggi tanah 5 meter, ya, memikul sudut lerengnya 20 derajat. Jadi ini yang tadi alfanya. Ya, ayo kita buat step by step. Kita ada waktu sampai jam 5 ya, atau setengah jam lagi. Tadi tahapannya sudah dibuat ya, ini contoh soal 2. Yang bisa AutoCAD, coba AutoCAD-nya dibuka. Coba dibuka AutoCAD-nya, saya buka pengajaran. Buka AutoCAD-nya. Terus yang bagi tidak bisa AutoCAD, peralatan yang saya pesankan minggu lalu siapkan. Oh iya, nanti ada tabel Excel, nah saya upload saja. Untuk Anda isikan menghitung luas ya, menghitung berat tanah ya. Nah, set, 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 set. AutoCAD-nya mana nih? Sketsa 3. Oh, grafis tekanan horizontal. Nah, ini dia. Mendadak Kuhlmann, grafis, Excelnya mana? Grafis Kuhlmann. Tabel hitungan berat tanah, ini kosong. Hitungan berat tanah. Nah, ini kali ya. Yang saya isikan kosong. Coba dicek dulu ininya, mau saya upload. Ini oke. Ya, ini betul ya, ini ada form. Ini form kosongnya ada di sebelah kiri. Kalau yang sudah terisi ini ya, Anda pura-puranya jangan dulu tahu yang ini, nanti yang isikan ke sini ya. Ini sesuai dengan soalnya 185 bukan? Ya, betul ya. Oke, saya uploadkan. Anda harus mengikuti nih. Tabel hitungan. Excel hitungan. Buat materi
Excel. Hitungan nah, misalnya saya upload, ada form kosong, ini 16 mega, saya upload. Ini kalau nggak ngikuti repot nih. Minggu ke-13 sudah saya udah posting Excelnya, udah ada. Ini nanti keluarnya seperti ini ya. Anda gunakan yang kosongnya dulu. Kemudian ini tahapan AutoCAD-nya. Halo. Ya siapa nih lagi daring? Oh iya iya. Lagi nunggu dana yang 006. Ya, yang 43 40. Iya, nomornya ada sekali masih dikirim kalau sudah ada ya. Iya. Sore. Satu lagi ini kan harus horizontal. Nah, ini dia. Open. Inikah bukan? Oh, bukan. Yang lengkapnya saja. Ini satu lagi. No. Open. Aduh, error. Lagi. Siapa yang Outlooksnya ya, yang AutoCAD coba dibuka. Diikuti langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Nah, ini sama persis ya. Tuh. Ikuti ini ya. Anda gambarkan geometri tanah dan dinding dengan skala 1 cm 1 meter. Ayo ikuti. Kelihatan belum nih? Terlihat, Pak. Ya, coba ikuti. Skala jaraknya 1 cm 1 meter. Skala gaya 1 cm 6 ton. Yang pertama kali digunakan adalah berarti kita menggambar itu dengan skala jarak dulu ya.
Gambarkan skala jarak 1 cm mewakili 1 meter. Jadi kalau tingginya 5 meter berarti 5 cm. Kalau setengah meter berarti setengah senti. Kalau 3 meter berarti 3 cm. Coba gambarkan seperti ini. Kemudian sudutnya 20 derajat. Gunakan busur derajat bagi yang manual. Kalau pakai laptop, pakai AutoCAD bisa langsung ini. Jadi langkah pertama dan langkah kedua langsung ya. Nah, kalau langkah kedua tuh menghitung sudut C. Kalau ininya theta berarti ini 90 min theta tentunya ya. Jumlah sudut sisi-sisi berhadapan untuk sudut tegak lurus itu harus 90 derajat ya. Oke. Ini sudah Anda buat langkah pertama dan menghitung. Coba ikuti. Ini sudut C-nya keluar 66 derajat ya, berasal dari 90 min tetanya adalah arkus tangan 5 meter dibagi 1,25. Nah, 1,25 itu dari mana? Yaitu 3 meter dikurangi setengah meter dibagi 2. Ya, 5 meter dibagi 1,25. Jadi sudut 90 min theta yang ini nih adalah 76 derajat. Jadi sudut C-nya adalah 76 derajat dikurangi delta. Nah, deltanya sini 10 derajat, jadi 66 derajat. Tolong ikuti langkah 1 dan 2 ini. Kalau sudah kerjakan, kasih tahu saya. Ayo ikuti. Kita dalam rangka mencari tekanan tanah aktif, garis kerja dan sebagainya dengan cara Kuhlman. Sudah langkah 1 dan langkah 2. Yang di kertas milimeter ini saya akan acak ya, mau melihat kemajuan Anda mengikuti grafis ini. Saya akan sebutkan namanya, tolong perlihatkan. Yang tadi difoto dulu, per tahapan difoto ya, tolong difoto aja dulu nih. Nanti akan saya keluarkan, layarnya mau dipakai untuk memperlihatkan progres Anda ke saya. Sudah ini, difoto dulu langkah 1, langkah 2-nya ini. Nomor 1 dan langkah 2. Sudah. Difoto. Sudah belum? Coba difoto sudah belum? Oh sudah. Coba saya ingin melihat perwakilan di kelas ini yang mengikuti langkah nomor 1 dan nomor 2 ini. Kita panggil secara acak. Amira Labibah. Baik Pak, sebentar. Ya, langkah 1, langkah 2. Jadi gambar belum? Ini langkah 2-nya Pak. Ya, coba. Langkah 1, langkah 2. Langkah 1 melukis, kalau langkah 2 kan menghitung sudut. Diperlihatkan aja di itu.
di layar sama yang lain tahu. Ya sudah ada. Oke sudah. Lereng tanahnya belum muncul ya gambar situ. Oh bisa AutoCAD ya, mantap lah. Semester 1 udah bisa AutoCAD nih, ya, bangga sekali. Itunya sudut lereng tanahnya coba buat. Iya. 20 derajat bisa, 20 derajat. Nah, jadi itu. Kita kasih 20 jadi. Ya, tinggal perbangkan, apa extend. Nah, gitu. Nah, udah jadi sip lah. Sok, walaupun belum diangkain, sekarang hitung tetanya. Ya, tetanya sudah jadi, udah saya hitungin ya. Anda tinggal pakai saja. Yang penting gambar. Oke. Amira Labibah, terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama. Berikutnya ya langkah saya lagi. Tab. Langkah berikutnya kita dua tahap ya. Buat garis. Ini langkah 3 dan 4 ya saya. Nah, ini. Itu langkah 3 dan 4 anunya kecil ya. Set gedein lagi. Nah, ini dia. Nah, ini langkah 3 dan 4 adalah membuat garis BD dan BE. Di foto saja. Nah, sini biar nggak nyampur. Ya. Membuat garis BD dan BE. BD membentuk sudut Pi ya terhadap BF horizontal. Kemudian BE membentuk sudut C dari BD 66 derajat. Ya, silakan. Difoto dulu tahap nomor 3 dan 4 ya. Tar dulu saya betulin dulu. Ya, sudah. Buat garis BD dan BE seperti gambar seperti itu. Ayo. C-nya tadi berapa? 66, Pi-nya 30 derajat. Ya, ini 30 derajat Pi. Ya. BD membentuk sudut 30 derajat terhadap BF. BF-nya horizontal. C membentuk sudut 66 derajat dari BD. Ya, diukur menjadi garis BE. Nah, ini 66, ini 30. Ayo, kerjakan. Langkah 3 dan 4. Kita sampai jam 5 ya. Ada waktu 20 menit lagi bisa sampai langkah berapa. Mudah-mudahan tuntas. Kalau nggak ngerti tanya. Saya mau lihat salah seorang wakil Anwar Ubaidi ada. Coba perlihatkan langkah 3 dan 4 hasilnya.
Anwar. Ya, silakan perlihatkan langkah 3 dan 4. Mantap, udah jadi ya. Coba tunjukkan sudut 3 pi apa itu, sudut apa, sudut apa? Saya tunjukkan. Ya, oh iya, pi 30 derajat. 66. Oke, terima kasih. Barusan siapa? Anwar. Makasih Anwar. Nah, kita lanjut lagi ya. ATB. Oke, berikutnya langkah sebelah kanan. Nah, Anda punya gambar tadi membuat garis BD dan BL, langkah berikutnya langkah 5 ya. Nah, ini seperti ini, di foto aja lah. Foto dulu, baru saya jelaskan. Nah, foto atau print screen boleh. Nah, membuat bidang longsor percobaan. Bidang longsor atau disebutnya baji-baji. Kalau baji bentuknya segitiga ya. Segitiga-segitiga ya. Bidang-bidang longsornya atau bidangnya adalah garis. Ini. Kalau bajinya ada segitiganya. Ya, segitiga. Seperti ini ya. Nah, segitiga-segitiganya. Nah, buatlah baji atau bidang longsor sebanyak 5-8. Yang dicontohkan 5. Kita buat 5 saja. Bidang longsor ini sembarang ya. Bidang longsor ini dibuat garis dari B ke atas sampai mau motong permukaan tanah sisi atas. Ya, memotong. Anda boleh ini yang dicontohkan misalnya setiap 1,5 atau 2, acak aja boleh. Tidak harus sama ya lebar atasnya. Ini 1,63, ini 2,03. Anda boleh ini 1,5, mau sama juga boleh ya. Mau sama disamakan boleh, tidak sama juga tidak apa-apa. Silakan, ini buat 5 seperti aja. Jadi bidang-bidang longsor percobaan semuanya harus berada di garis BD. Silakan. Kalau nggak ngerti tanya, bersuara. Kalau sudah difoto, oke, saya mau lihat perwakilan mahasiswa. Irgi, coba perlihatkan langkah 5.
Bidang-bidang longsor percobaan. Baru sampai situ, Pak. Baru sampai situ. Oke, keluar lagi. Irgi keluar lagi ini. Sampai jam 5 barangkali saya tadi kan sudah diterangkan prinsip maupun langkah-langkahnya. Kan teknis untuk menyelesaikan soal 1 ya, saya akan bypass dulu supaya Anda punya foto. Ini ada foto ya, setiap langkah tolong ada foto. Tadi Excel-nya sudah saya kirim untuk perhitungan luas, untuk menghitung berat tanah. Saya bypass dulu supaya Anda punya foto-foto ini. Langkah 5 ini, setelah Anda membuat bidang-bidang longsor percobaan, Anda hitung luasnya masing-masing baji ini ya, bidang-bidang longsor percobaan apa segitiga nih, A B C dan seterusnya. Ini menghitung luas, ada 2 pilihan. Apakah luas-luas yang Bapak, ya? Pak, mohon maaf, belum share screen, Pak. Oh, dah kelihatan. Sudah, Pak. Nah, setelah Anda membuat bidang-bidang longsor percobaan ya, ini BC ini ya, semuanya harus berada di atas garis BD. Bidang-bidang longsor percobaannya Anda bisa melakukan sebanyak mungkin 5-8 sudah cukup lah. Ini yang dicontohkan 5 ya, supaya cepat. Nah, setelah membuat ini Anda harus menghitung luas segitiga baji percobaan. Bidang longsor percobaan ya. Baji-baji ini yang segitiga, baji itu segitiga ya. A, B, C ada 2 pilihan menghitung luas ini. Apakah menghitung selalu dari AB atau dari perbatasan bidang-bidang longsor ya. Misalnya kalau kita mengambil selalu dari AB, jadi saya kasih ini dulu sebentar. Hilang sih. Kasih anu dulu titik di atas. Aduh, titik A. Apakah Anda mau memilih selalu dari bidang dinding ya, atau dari perbatasan untuk menghitung luas segitiganya? Serah. Kalau mau disarankan sama ya, selalu dari bidang dinding. Menghitung luasnya. Jadi di sini ada C1, C2, C3 dan seterusnya ya. Menghitung luas segitiga A, B, C1. Kalau di AutoCAD Anda tinggal buat polyline, list keluar. Ada yang bisa menghitung luas? Pernah nggak menghitung luas? Caranya Anda buat polyline, ambil ini polyline nih, polyline, klik di A, nih, nah titik A nih, nah gitu ada nearestnya, dinyalain nearestnya ya, dinyalain. Terus ke B begitu,
Sini. Nah, terus ke titik C, ini titik C di sini, balik lagi ke titik A. Nah, seperti itu. Itu namanya polyline. Nah, kalau Anda ingin ngitung luas, Anda tinggal komen, ketik LIST, list. Keluar begitu, enter kanan, keluar area di sini ya. Berarti ya, itu area. Kalau di ini satuannya meter persegi ya. Karena tinggal skalakan saja kira-kira ini luasnya berapa nih. Sekitar ini kalau di AutoCAD itu, kalau lihat di sini dibagi dibagi 10.000 ya. Jadi ini 4,172 meter persegi. Tuh. Nah, untuk luas segitiga yang kedua juga dengan cara yang sama, dinding sebagai awalnya. Jadi dari sini Anda buat polyline ke titik B, lalu titik C yang kedua yang ini ya, gitu, kembali ke titik A. Jadi setiganya makin lama makin besar ya. Dengan cara yang sama Anda ketik list. Nah, keluar lagi ini 9,38 meter persegi. Ngerti ya? Bagi yang AutoCAD, kalau yang bagi itu ya dihitung dengan cara memberi garis ini, garis bantu nih tinggi ya. Kan kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi, kalau mau segitiga kecil ya. Kalau segitiga besar ini tadi sampai sini. Selalu semuanya ke A gitu ya untuk menghitung tingginya. Kalau ini segitiga kecil. Oke, seperti itu langkah 5. Nanti Anda isikan ke sini ya, ke form kosong. Kalau ini yang ngitung pakai segitiga kecil nih. Anda kalau ini pakai AutoCAD ini bisa hilang. Anda langsung isi ke luasnya saja di sini ya. Ke kolom F ini langsung luas meter persegi. Kalau yang AutoCAD tinggal diklik. Nah, kalau udah sampai sini, kesananya hitung dengan sendirinya. Ini sudah ada rumus tuh ya. Ini densitasnya sama semua 1,85 sesuai soal. Dan beratnya ini udah otomatis ngitung sendiri ya. Kemudian menjadi panjang dalam senti juga udah dibagi 6 ton nih. Skala gayanya 1 senti mewakili 6 ton. Keluar panjangnya ini. Kemudian kalau diplot ya Anda tentunya harus dikalikan 100 sesuai skala yang ada di AutoCAD ya. Nah, ini seperti ini. Oke, Anda isikan. Untuk saya bypass nih langkah nomor 6. Di foto lagi tolong atau di print screen. Nah, langkah ke-6. Nah, tadi nilai-nilai ini, nah, WWW, nah ini plot di garis BD. Ya. W1, W2, W3, W4 ya. Ya, kalau pakainya segitiga kecil berarti antaranya. Kalau Anda selalu dari AB tadi luasnya ya tentu selalu dari titik B ngukurnya. Ya, misalnya B, W1, B, W2, B, W3, B, W4 dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, sudah tanda di garis BD titik-titik W1 sampai dengan W5. Anda tarik dari sejajar BE melalui titik-titik W1 dan seterusnya sampai ke memotong bersesuaian dengan bidang longsornya. Kalau W1 memotong bidang longsor 1 ya. W2 memotong bidang longsor 2. W3 memotong bidang longsor 3. W4 memotong bidang longsor 4. W5 memotong bidang longsor 5. Oke, sampai situ paham? Di foto nih, sok. Kalau nggak paham, langsung bersuara. Ya, sok, foto bagus, tah. Dah? Dah di foto. Print screen. Bapak.
Udah, ke. Berikutnya langkah 7. Perpotongan titik-titik tadi buat kurva. Nih, keluarlah kurva Kuhlmann. Setelah membuat kurva, kalau membuat kurva di AutoCAD bisa ya, Anda ya. Ada fasilitas melengkung tuh, curve, ARC atau ARC bisa. Ini pakai ini nih. Ini pakai ini bisa nih. Ini apa ini? ARC, pakai ARC bisa, atau pakai ini juga bisa. Oh, ini polyline, pakai ARC aja. Jadi setiap 3 titik dihubungkan. Titik B, titik ini hubungkan, dapat. Ini ke sini 3 titik hubungkan, dan seterusnya. Dapatkan kurva. Oke, kalau sudah difoto, misalkan saya zoom. Nah, Anda buat garis singgung kurva Kuhlmann. Garis singgung itu sejajar garis BD yang warna biru. Nah, ini ya. Silahkan kamu difoto tuh. Buat garis singgung kurva. Caranya dibuat garis sejajar garis BD menyinggung kurva Kuhlmann. Munculnya garis biru yang menyinggung itu. Nah, titik singgungnya diukur sejajar BE. Nah, jadinya PA ini ya. Ini adalah besaran PA. Ukur panjangnya ini 2,29. Ini kan satuan meter ya. Jadi 1 cm kan 1 meter. 2,29 itu adalah besaran PA. PA sama dengan 2,29 dikalikan 6 ton. Karena 1 cm mewakili 6 ton ya. 1 cm 1 meter mewakili 6 ton. Itu sama dengan hasil 13,74 meter. 17,74 meter. Oke, kalau sudah, nah titik singgungnya kita buat garis menuju titik B, kemudian diperpanjang sampai memotong permukaan tanah. Nah, ini langkah ke 8. Seperti ini ya. Coba di foto lagi nih. Silahkan difoto. Langkah ke 8. Kalau Anda gambarnya di AutoCAD, bisa di copy ya, langkah 8 ini langkah 2. Cuman di berikutnya garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi dibuang. Jadilah seperti langkah 9. Disebutnya free body ya, bukan 9, di langkah 8 juga ini ya. Nah, jadi yang muncul hanya geometri tembok, muka tanah, dan bidang longsor. Nah, ini bisa keluar. Betanya berapa nih sudut lereng? Sorry, sudut bidang planar longsor ini. Ini muncul sekitar 52 derajat ya. Oke, free body disebutnya. Free body bidang longsor. Jadi ada kondisi kritisnya. Garis warna hijau sudah di foto ini. Oke. Berikutnya langkah ke-9, kita mencari titik pusat bidang segitiga ABC, jadi A, B, dan bidang longsor BC. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan di muka ya. Itu titik pusatnya di situ. Lalu besarnya berapa ABC? Hitung luasnya kali skala gaya. Hai, hitung berat
tanah itu luas ABC kali satu satuan tegak lurus gambar kali 1,85 ton per meter kubik. Itu berat isinya. Sesuai contoh ini ya, 1,85 ton per meter kubik. Itu besarnya. Nah, garis kerjanya seperti ini, dari titik O, titik pusat ABC ini, menuju pusat bumi. Oke, langkah 9 sudah difoto ya. Langkah ke-10, garis kerja gaya aktif PA ditentukan membentuk sudut delta terhadap garis normal GN ya, garis normal dan tepat bertemu pada pertemuan OO aksen. Jadi dari garis AB ya, bidang dinding. Jadi caranya Anda buat garis OO aksen ini garis yang sejajar bidang longsor yang warna hijau. Bertemu di bidang dinding, dia titik O aksen. Dan inilah lokasi titik tangkap gaya aktif. Tapi gaya besarnya ada, yang kita mau cari garis kerjanya. Nah, garis kerjanya, ini difoto dulu nih. Ini baru saya zoom, foto lagi. Udah ya. Saya perbesar. Lu dapatkan O, Anda buat garis normal, garis normal. Kalau di sini berotasi berlawanan, kalau di sini searah ya. Nah, ini garis deltanya. Nah, ini ya. Ini garis normalnya yang putus-putus nih. Garis normalnya yang putus-putus, nah berotasi berlawanan, berlawanan arah jarum jam. Kalau ke sana ini ke sini sama. Deltanya diketahui tadi berapa? 10 derajat. Nah, dapatlah garis kerja PA. Sekarang PA sudah tahu nilainya, cuman kita harus cek ya. Kita sudah punya garis kerja PA. Kemudian di sisi bidang longsor, kita juga buat garis normal. Garis normal di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di mana. Ya, garis yang tegak lurus bidang BC ini garis normal. Setelah Anda buat garis normal, buat garis F yang membentuk sudut P ya. Nah, didapatkanlah garis kerja F. Ada garis kerja F, ada garis kerja PA. Sementara W-nya diketahui 36,95 ton. Kita buat poligon gaya seperti sebelah sini, sebelah kanan. Ya, nah sebelah kanan. Jadi W diurai oleh F dan PA. F-nya garis kerja dipindahkan ke sini pakai segitiga ya. Nggak pakai mistar segitiga, Anda bergeser ini ke sini, set. Nah, ini yang garis kerja PA pindahkan ke sini. Bertemu di awal W. Ini yang disebut poligon gaya. Coba ukur PA. Berapa sen? Ini keluarnya 2,28 cm ya. 2,28 meter lah. Tinggal kalikan skala gaya. Ini hasilnya adalah 13,74 ton. Coba kita bandingkan dengan yang tadi. Ternyata sama, cocok ya. Cocok karena kalau penggambaran pakai AutoCAD itu super akurat. Itu enaknya di situ. Super akurat. Ya. Ini angkanya 2,28, di sini berapa? 2,29. Nah, beda-beda tipis angkanya mendekati ya. Selisih 0,01 ya. Toleransi lah Mas. Itu ternyata sama. Oke. Jadi gaya aktif PA, garis kerjanya, bidang longsornya lengkap, sudah terjawab mengenai permintaan soal ini ya. Ternyata rumus korom. Nah, ini tadi titik tangkap ini kemarin cek juga satu lagi nih yang ini. Titik tangkap O aksen terhadap bidang horizontal. Ukur. Jadi kan untuk C-nya 0.
Harusnya kan sepertiga tinggi. Coba hitung. Ini 1,67. 5 dibagi 3 berapa? 1,67 juga sama toh. Nah, ini super akuratnya di sini. Kalau pakai AutoCAD. Tepat ya. Jadi ada 10 langkah untuk menjawab PR yang ini. Soal 1. Sudah terjawab. Silakan dengan cara yang sama lakukanlah Anda di rumah. Nanti minggu depan akan saya ajak Anda menyelesaikan PR yang kedua, yang ini ya. Ada pertanyaan kah? Ini sudah jam 5, lewat 4 menit. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Cukup, Pak. Membuat grafis kurman? Cukup, Pak. Cukup ya. Lakukan ya. Nanti minggu depan kita akan berkembang ke soal 2. Anda lakukan yang soal 1 dengan cara yang tadi, ada 10 langkah. Kalau ada pertanyaan minggu depan, lalu kita akan meningkat ke soal 2, dan minggu depan itu minggu ke-14 yang terakhir. Ya, setelah itu UAS. Coba diwakili oleh beberapa orang. Ada pertanyaan dari Amira, udah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Satu Tidak lagi? ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Iya, sip lah. Oke ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa isi kehadiran akademik. Lalu kalau ada pertanyaan dicatat, sampaikan minggu depan. Setelah itu persiapan untuk UAS. Nanti kisi-kisi UAS soalnya seperti apa ya kita bahas minggu depan ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.